Beberapa kutipan dari kitab Talmud yang akan disajikan dalam uraian berikut ini adalah dokumen yang memicu perdebatan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi seluruh umat manusia termasuk komunitas Yahudi tentang kontroversi dan isu-isu kebencian dalam ajaran kitab Talmud yang dianggap sebagai kitab suci oleh komunitas Yahudi Ortodoks dan Hasidiyah di seluruh dunia. Penerapan ajaran kitab Talmud yang mengklaim superioritas komunitas Yahudi dan dapat mengandung unsur kebencian telah memicu penderitaan yang mendalam pada kelompok lain sepanjang sejarah umat manusia, terutama di wilayah Palestina. Ajaran ini telah digunakan sebagai ajaran untuk membenarkan tindakan pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Arab Palestina. Kitab Talmud menggambarkan bahwa semua orang non-Yahudi disebut goyim, dianggap setara dengan binatang dan ditempatkan di bawah status manusia. Ras Yahudi dilihat sebagai umat pilihan, satu-satunya kelompok yang mengklaim keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Mari kita telaah beberapa ajaran kontroversial dalam kitab Talmud. Wahai sahabat sobat channel Snack Video, ini ada beberapa penyampaian tentang isi ajaran kitab Talmud. Silahkan diresapi dan disimpulkan sendiri akan menghasilkan orang seperti apa yang ada dari ajaran tersebut. Taat pada apapun, perkataan Rabbi adalah hal yang mutlak bagi seorang Yahudi, dengan hukuman yang sangat berat bagi yang mengingkari, yaitu neraka. Kitab Talmud ayat Erubin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabbi, maka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Jika ingin melakukan kejahatan, silahkan lakukan kejahatan di tempat jauh atau di luar kelompokmu. Kitab Talmud ayat Mutkatan 17a. Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu tempat dan atau kota mana ia tidak dikenal orang dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Jadi barang siapa yang menyakiti orang Yahudi berarti sama dengan menyakiti Tuhan mereka. Kitab Talmud ayat Sanhedrin 58b. Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Dibenarkan menipu orang yang bukan orang Yahudi. Kitab Talmud ayat Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Orang Yahudi memiliki kedudukan hukum tertinggi. Kitab Talmud ayat Baba Kammah 37b. Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Akan tetapi, jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik orang lain yang bukan Yahudi. Kitab Talmud ayat Baba Meziah 24a. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Baba Kammah 113b dan Sanhedrin 57a. Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi mengawinkan anak perempuannya kepada seorang tua atau memungut menantu bagi anak laki-lakinya yang masih bayi atau mengembalikan barang hilang milik orang lain, cutea, kafir. Orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Kitab Talmud ayat Sanhedrin 57a. Jika seorang Yahudi membunuh seorang citea, kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Berikut Kitab Talmud ayat Baba Kammah 37b. Kaum kafir adalah di luar perlindungan hukum dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Kitab Talmud ayat Baba Kammah 113a. Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Kitab Talmud ayat Yebalmot 98a. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Kitab Talmud ayat Abodah Zarah 36b. Anak perempuan orang kafir sama dengan nidah atau najis sejak lahir. 22 Abodah Zarah 22a sampai 22b. Orang kafir tidak
telah senang berhubungan seks dengan lembu. Ini adalah beberapa isi atau ayat yang terdapat di dalam kitab Talmud. Sebagaimana yang telah kita ketahui, maka apa yang dilakukan oleh pihak Israel kepada warga Palestina sungguh sangat melakukan hal yang di luar dugaan. Inilah yang dilakukan oleh pihak Israel untuk melakukan genosida secara besar-besaran.